Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan tentunya juga nikmat-nikmatnya yang sempurna yang sampai dengan saat ini kita rasakan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga waktu luang, sehingga pada petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu rutinitas ataupun aktivitas kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita memasuki bab as-sabr, bab tentang sabar ya. Kemarin sebelum masuk ke pembahasan kami sempat sampaikan beberapa mukadimah Pak ya, terkait dengan makna sabar, yaitu apa Pak? Menahan. Ya, sabar itu adalah menahan atau menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu para ulama ya membagi menjadi tiga macam ya. Ta'atullah ya, bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian as-sabru an maharimillah, bersabar ya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi menahan diri agar kita tidak terjatuh dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kalau yang pertama tadi bersabar dalam ketaatan. Ya, jadi ketaatan itu, ibadah itu juga butuh sabar, ya, butuh kesabaran. Dan yang terakhir as-sabru ala aqdarillah, ya. Bersabar terhadap ketentuan ataupun takdir-takdir Allah yang tidak disukai atau yang tidak diinginkan. Ya, yang tidak diinginkan ya banyak. Seperti hal-hal yang sifatnya adalah kayak sakit, ya, musibah ataupun hal-hal yang tidak disenangi, itu sabar. Jadi dengan pembagian ini maka kita menjadi mengetahui bahwa sabar itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya adalah musibah. Karena kan selama ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali sabar itu hanya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya musibah. Ya, ada saudaranya meninggal, sabar Pak, ya, dapat musibah yang sabar, ya. Padahal sabar itu ada tiga hal tadi ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahan diri untuk tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat, itu juga namanya sabar. Jadi dalam hal ini ada tiga macam. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan, seseorang yang tertimpa suatu hal yang tidak disenangi, ya, takdir yang buruk Pak ya. Takdir yang buruk itu secara kondisi ada 4 hal. Yang pertama, seseorang ketika tertimpa musibah, ketika mendapatkan takdir yang buruk, yang pertama dia apa Pak? An yaskhut, marah. Ya, marah itu tidak terima, baik dengan ucapan, perbuatan ataupun prasangka. Ya, seseorang ketika ditimpa suatu musibah, seringkali mulutnya itu apa? Protes. Ya, mulutnya apa? Protes, nggak suka. Ataupun dalam tindakan, seringnya itu kalau ibu-ibu ya, kalau ada saudaranya meninggal suka ngacak-ngacak rambut ya, mencakar-cakar apa Pak? Muka, bajunya di sobek-sobek, terus apa? Guling-guling. Itu termasuk apa? Termasuk sesuatu yang diharamkan, tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu seolah-olah nggak terima dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, ataupun dengan ucapan, bahkan prasangka saja tidak boleh.
Ya kita prasangka misalkan, ya ada misalkan seorang istri ditinggal oleh suaminya, anaknya banyak misalkan. Dalam hati, ya Allah, kok Allah misalkan Pak ya, kok Allah kejam misalkan. Itu nggak diucapkan Pak, nggak diucapkan, tapi di dalam hati. Berarti kan prasangka Pak ya, prasangka. Ya kok Allah kok kejam sekali. Ya anak saya banyak, malah suami saya diambil. Ini juga nggak boleh. Ya ini tidak boleh. Makanya masuk kategori yang pertama, marah atau tidak terima. Yang kedua adalah ketika seseorang ditimpa dengan takdir yang buruk, sabar. Ya, sabar itu berarti menahan diri tadi. Yang mulutnya menahan dari hal yang diharamkan oleh Allah, tindakannya tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya juga menahan diri untuk tidak berprasangka buruk kepada Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ridho. Ya, ridho itu dalam bahasa Jawa Pak, legowo. Ya, bedanya dengan sabar. Kalau sabar dia masih ada rasa apa Pak? Masih ada rasa susah. Ya. Seseorang misalkan mendapat musibah, ya, maka dia ada rasa apa Pak ya? Ada rasa berat di dalam hatinya. Apalagi musibahnya misalkan orang tuanya meninggal atau hartanya sirna, misalkan mobilnya hilang atau rumahnya terbakar. Ada rasa apa Pak biasanya Pak? Rasa nyesek di dada. Tapi dia tidak melakukan hal yang diharamkan Allah, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak melakukan hal-hal yang buruk, hatinya juga tidak berprasangka buruk kepada Allah. Tapi dia ada rasa berat hati. Ya Allah, kok berat sekali ujian. Tapi dia sabar, ya. Tapi dia sabar, menahan diri dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau ridho, hatinya apa? Legowo. Ya sudahlah, namanya rumah itu kan milik Allah. Rumah itu kan titipan dari Allah. Ya, kalau Allah mau Allah ambil, kalau Allah berkenan Allah berikanlah lagi. Ya, makanya biasanya orang seperti ini hatinya plong. Ada ujian ya plong, enggak ada ujian ya plong. Jadi sama saja, ada ataupun tidak ada ujian, hatinya tetap plong. Dia nerima Pak. Kalau sabar beda. Sabar tadi masih ada perasaan Pak, berat, tapi dia sabar, mampu menahan diri. Nah, ini bedanya sabar dengan ridho. Makanya ridho ini ada satu tingkat di atas sabar. Ya, satu tingkat di atas sabar, karena dia legowo. Ya, dia tidak merasa susah, tidak merasa terbebani. Ya legowo gitu aja Pak, kayak nggak terjadi apa-apa. Ya, dia menyadari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu milik Allah. Itu bukan milik dia, itu hanya titipan. Ya namanya titipan, kalau diambil gimana Pak? Apakah kita berat untuk melepaskannya? Kan enggak. Anak kita milik siapa? Milik Allah. Bahkan jiwa kita juga milik Allah. Nah, orang yang biasanya ridho, dia terkadang tidak merasakan beban pun apapun. Walaupun sedih pasti, misalkan. Sedih itu wajar. Makanya sedih, nangis itu bukan berarti dia enggak sabar. Sedih itu hanya untuk ungkapan kesedihan, ungkapan perasaan yang ada di dalam hati. Tapi hatinya legowo. Ya, hatinya apa? Hatinya legowo. Nanti ada contohnya banyak Pak ya. Ada contohnya apa? Banyak. Ini kondisi yang ketiga. Jadi yang pertama marah, yang kedua sabar, yang ketiga adalah ridho. Puncak tertinggi seseorang yang diberikan musibah kemarin Pak, syukur ya, insyaallah. Dia bersyukur Pak. Ya, karena dia menyadari Bapak dan Ibu yang terima Allah Subhanahu wa taala, ketika datang ujian itu kesempatan untuk beramal. Karena sabar itu apa? Beramal. Amalan apa? Amalan hati. Jadi ketika seseorang diberikan musibah, jadi Allah sedang memberikan kesempatan seseorang itu untuk mendapatkan pahala dari cara apa? Bersabar. Dia bersyukur Pak. Ya, makanya kemarin ada ucapan sama Pak, qadiyat Pak ya. Namanya qadi surah ya. Beliau berkatakan innila usabu fil musibah fa ahmadullahu taala 'alaiha arba'a marat. Saya kalau ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala empat kali. Yang pertama Pak, idza lam takun a'zam mimma hiya. Yang pertama saya bersyukur bahwasanya musibah itu tidak lebih besar dari semestinya. Artinya apa? Ketika ditimpa suatu musibah, ya, keluar dari masjid sandalnya hilang, ya dia bersyukur karena yang hilang bukan motornya. Bisa dipahami ya? Jadi musibahnya ini tidak lebih besar,
Ya, musibahnya kecil. Ada musibah lain yang lebih besar tapi tidak diberikan oleh Allah. Yang hilang cuma sendal. Kemudian yang kedua dia wa idz radaqani as-sabr 'alaiha. Saya bersyukur kepada Allah karena saya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sabar. Karena tidak semua orang mampu bersabar atas musibah yang ditimpa, ya. Yang ketiga, wa idza waffaqani lil istirja lima arjuhu fihi minas thawab. Ya, saya bersyukur kepada Allah karena apa? Karena Allah memberikan taufik kepada saya untuk beristirja. Istirja apa? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini jarang Pak ya. Ya, biasanya orang kalau sendalnya hilang apa Pak? Ucapannya Pak, aduh ya, asem kayak gitu Pak ya. Jarang wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jarang. Jadi kalau ada orang bisa mengucapkan itu namanya taufik dari Allah. Yang terakhir, ya idza lam yaj'alha fi dini. Allah tidak menjadikan musibah tersebut menimpa agamanya. Maksudnya apa? Musibah yang menimpa agama, misalkan seseorang tenggelam dalam perbuatan maksiat, itu musibah dalam agama. Ini pembahasan yang kemarin sudah kami bahas. Insya Allah kita masuk ke dalam ayat yang pertama Pak ya. Ini ada beberapa ayat yang sebelum masuk ke dalam pembahasan hadis. Jadi ini kitab hadis Pak ya. Riyadhus Shalihin ini kitab hadis. Tapi setiap babnya mu'alif yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala selalu diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebelum hadis diawali dengan ayat-ayat Al-Quran yang konteks pembahasannya sesuai dengan bab, sesuai dengan judul. Kalau sabar berarti nanti ayat-ayatnya tentang sabar, baru nanti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini muqaddimah diawali dengan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh mu'alif. Ayat yang pertama yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala adalah surah Ali Imran. Ali Imran, bukan Al Imran. Ini salah Pak ya. Banyak yang salah nih Pak ya. Banyak orang nyebutnya apa? Al Imran. Yang benar Ali Imran atau Alu. Ali itu kan keluarga. Ya, bukan Al. Ya, bukan Al Baqarah. Ya, bukan yang lain-lain. Kalau Al Baqarah ya Al Baqarah, tapi kalau Ali Imran namanya surah Ali Imran. Jadi Ali artinya keluarga, Imran ini nama orang soleh, ya, nama orang soleh. Ada yang tahu Imran siapa Pak? Orang tuanya siapa? Orang tuanya Maryam. Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Jadi ini orang soleh. Jadi uniknya apa Pak? Uniknya itu tidak ada nama keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali keluarganya Imran. Artinya keluarga ini dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yang baik. Makanya dinamakan surah Ali Imran. Paham ya? Jangan Al Imran, Ali Imran. Coba dilihat di mushaf, pasti Ali tulisannya, bukan Al Imran. Kadang juga ada yang salah Pak. Ada misalkan pembahasan tafsir surah Al Imran, padahal salah. Harusnya apa? Tafsir surah Ali Imran. Kadang suka ada yang gitu Pak. Ada misalkan stasiun TV mana gitu, mungkin krunya itu mungkin nggak tahu, keliru, jadi nulisnya Al Imran. Yang benar Ali Imran. Ayat yang ke-200. Ayat ke-200 ayat yang terakhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya isbiru wasabiru warabitu. Terus wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau di sini cuma sampai sabiru ya. Artinya yang kalau mau lengkap sampai sabiru, kemudian ada wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi ada 4 perintah di sini Pak. Ada 4 perintah. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan bersabar tapi ditambah lagi. Dan tambahlah kesabaranmu. Warabitu, dan tetap bersiap siaga di perbatasan. Maksudnya dalam kondisi berjihad. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Dalam ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada 4 perintah. Yang pertama bersabar, yang kedua ditambah lagi sabarnya, ditingkatkan lagi, yang ketiga siap siaga. Namun nanti ada arti lain dari kata robitu, murabatah. Yang keempat adalah takwa. Hadiahnya apa dari Allah? Hasilnya apa?
la'allakum tuflihun. Kalian akan beruntung. Seringkali kita menemukan kata beruntung, Pak ya, dalam Al-Quran. Apa makna beruntung dalam Al-Quran? Kalau dalam kamus kita beruntung itu apa, Pak? Dapat dapat rizki, dapat hadiah, itu beruntung, Pak ya. Padahal kalau dalam Al-Quran, ya dalam teks-teks Al-Quran, hadis, itu nggak pernah ada yang namanya untung itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya apa? Dunia. Ya, sifatnya akhirat. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan la'allakum tuflihun. Kita artikan yang pertama dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Ya, isbiru ini bersabarlah. Artinya redaksinya ini adalah perintah. Dan sudah seringkali saya sampaikan, kalau ada Al-Quran, hadis, redaksinya itu adalah perintah, maka menunjukkan maknanya wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tunaikanlah salat, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Maka zakat, salat dan zakat hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka yang enggak menuntut ilmu berdosa. Ya, seseorang yang enggak mau bersabar berarti apa? Dosa. Karena ini perintah. Dan kalau kita lihat dari makna ibadah. Ibadah itu kan ada dua, Pak ya. Allah itu kan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah untuk kita tinggalkan. Ini kan ibadah, Pak ya, yang kita kerjakan dan kita tinggalkan. Maka sabar ini masuk dalam kategori yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ini masuk ke dalam kategori ibadah. Ya, sabar ini masuk dalam kategori ibadah. Bersabarlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hal ini keliru ya ungkapan ataupun anggapan sebagian orang itu yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar itu kan ibadah, Pak. Ya, sabar itu adalah apa? Ibadah. Ibadah ada batasnya enggak? Enggak ada. Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Salat ada batasnya enggak, Pak? Saya sudah sering sholat, ya, umur saya sudah 60, besok nggak sholat boleh nggak? Nggak boleh. Sama sabar juga gitu. Kesabaran saya sudah habis, berarti besok udah nggak mau bersabar. Berarti besok sudah nggak mau apa? Ibadah. Jadi sabar itu apa? Harus terus, nggak ada batasnya. Kesabaran saya sudah habis. Ada orang misalkan punya tetangga ahlaknya buruk, ya, ahlaknya buruk, bertahun-tahun menghadapi tetangga yang ahlaknya buruk, ya, nggak sopan, suka zolim dan segala macam. Akhirnya dia mengatakan kesabaran saya sudah habis, ya, kesabaran saya saya udah nggak mau sabar lagi. Itu keliru, Pak. Sabar itu tidak ada batasnya. Rasulullah coba, ya, apa pernah dia mengatakan udah nggak kuat saya, ya, nggak kuat saya, kan nggak. Rasulullah apa? Sabar. Bayangkan, Pak, kalau Rasulullah dulu, ya, berprinsip sabar itu ada batasnya, mungkin kita nggak akan pernah mengenal Islam. Justru karena Rasulullah sabar dengan sabar yang unlimited itu apa, Pak? Nggak ada batasnya, maka Islam itu bisa bersebar sampai dengan sekarang, ya, sampai dengan sekarang. Maka sabar itu nggak ada batasnya, karena ini perintah itu apa? Berarti ibadah. Maka kalau orang sudah nggak mau sabar, berarti sudah nggak mau ibadah. Ini kan ibadah. Kan nggak ada ibadah yang dibatasi dengan waktu, kan nggak ada, Pak. Ada terus, Pak ya. Puasa ada terus, sholat ada terus, baca Quran ada terus, karena itu ibadah. Apa ibadah yang dibatasi dengan waktu, Pak? Nggak ada terus. Ya. Batasnya kapan? Mati tadi kan kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian apa? Kematian. Maka sabar itu terus. Seberapa besar pun ujian yang diterima oleh seorang hamba, maka kesabaran tersebut harus senantiasa ada. Nggak boleh yang namanya sabar itu dibatasi, nggak ada. Ya, tidak boleh. Ya, sabar itu harus ada, nggak ada batasnya. Ada orang misalkan dizolimi, Pak. Ya, kalau dizolimi kita balas boleh nggak, Pak? Boleh. Ya, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, balasan untuk perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang semisal, imbang. Kita dicubit balas cubit, jangan cubit balas
mukul nggak boleh. Kita dizolimi misalkan dengan ucapan, body shaming biasanya Pak ya. Ada orang gendut biasanya dikatain dasar gembrot. Dia boleh balas nggak Pak? Boleh. Yang ngomong misalkan orangnya kurus, kamu kurus, nggak apa-apa. Dalam agama boleh. Yang nggak boleh itu dibalas dengan perbuatan yang lebih dari apa yang dia terima. Ya, dasar kamu gembrot dibalas, kamu kurus, hitam, jelek, itu apa? Miskin, sombong lagi, itu nggak boleh. Itu sudah lebih. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Kaitannya dengan sabar ini tidak ada batasnya. Seseorang ya, ketika dia bersabar itu tadi apa Pak? Menahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah, walaupun itu dia mampu untuk melakukannya, walaupun boleh. Tadi saya katakan seseorang kalau dikatai dengan ucapan yang buruk boleh balas nggak? Boleh. Dia mampu untuk melakukannya atau tidak? Mampu. Bahkan untuk melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang ia terima bisa tidak? Mampu. Tapi dia bersabar tidak melakukan hal yang demikian, maka apa? Maka itu namanya sabar. Seseorang ketika dilakukan perbuatan zalim kepadanya ada dua pilihan, membalas dengan perbuatan yang setimpal dan itu boleh, atau bersabar. Mana yang lebih baik? Sabar. Ya, maka seberapa besar perbuatan zalim orang lain terhadap kita nggak boleh mengatakan sabar saya ada batasnya, awas ya. Sekali lagi kamu ini jangan, harusnya sabar walaupun boleh ya. Jadi ini maksudnya apa ya? Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau kita dizalimi oleh orang lain senantiasa sabar, maka itu adalah akhlak yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ya, isbiru di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimaknai oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah isbiru an maharimillah la taf'aluha tajtanibuha wa la taqrabuha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sabar di sini yang dimaksud adalah sabar dalam menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar dalam menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? La taf'aluha. Artinya jangan dilakukan. Tajtanibuha wa la taqrabu, jauhi dan jangan dekati. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang isbiru di sini ya cakupannya adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Sabar dalam menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah sabar yang kedua, wasabiru, dan naikkanlah kadar kesabarannya. Di sini yang dimaksud itu adalah ya bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu ditingkatkan, Pak? Yang pertama sabar, yang kedua tingkatkanlah kesabaran. Karena para ulama menjelaskan ya, menjalankan suatu ketaatan ya itu lebih sulit daripada menghindar dari kemaksiatan. Betul nggak Pak? Ya, melakukan dengan meninggalkan lebih berat mana Pak? Melakukan, betul nggak Pak? Kalau meninggalkan kan tinggal ditinggalkan. Ada apa? Ada khomer nih Pak, nganggur Pak. Diambil nggak Pak? Diambil nggak? Tinggalkan kan mudah Pak ya? Mudah tinggal tinggalkan. Ada apalagi ada apa namanya? Ada kesempatan ya untuk ngambil itu, ada sepeda nganggur di depan masjid nggak dikunci ya, kira-kira kita ambil nggak Pak? Kita tinggalkan mudah tidak? Mudah. Tapi kalau itu perintah, suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sholat jamaah sulit nggak Pak? Sulit, apalagi istiqomah. Makanya untuk hal-hal yang sifatnya ketaatan itu kata Allah Subhanahu wa taala sabiru ya, dan naikkanlah kadar kesabarannya dari kesabaran yang pertama. Karena dalam bentuk ketaatan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menjelaskan ya, wa minal ma'lum anna sabru 'anil ma'siyah la yakunu illa haitsu da'at ilaihi nafsu. Ya, bahwasanya sabar dalam menghadapi kemaksiatan itu tidaklah terjadi kecuali ketika ada nafsu yang mendorong untuk melakukan hal yang dilakukan tadi. Contoh misalkan tadi Pak, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, misalkan Pak, seseorang tidak dikatakan bersabar ketika tidak ada dorongan hawa nafsu Pak.
ketika tidak ada dorongan hawa nafsu. Misalkan ya, ada sepeda nganggur di depan halaman masjid. Kita nggak tertarik, Pak. Wong kita sudah punya sepeda, ya nggak? Kita bahkan punya motor banyak, rumah kita sudah besar. Kita nggak tertarik, maka ini namanya bukan sabar, karena tidak ada dorongan dari nafsu. Jadi dalam hal kondisi demikian, seseorang lewat ada sepeda nganggur nggak diambil, bukan berarti dia sabar dalam menghadapi kemaksiatan, tidak. Seseorang dikatakan bersabar dalam menghadapi kemaksiatan, ya, dalam menghadapi kemaksiatan itu ketika ada dorongan hawa nafsu. Bedakan dengan hal yang kedua tadi, Pak. Yang pertama tadi apa? Seseorang lihat ada sepeda nganggur, tapi dia tidak tertarik. Dengan seseorang sedang butuh uang, ya, sedang tanggal apa namanya, Pak? Tanggal tua, ya, lagi tanggal tua, anak lagi sakit, ya enggak? Anak lagi sakit, ya. Kemudian kebutuhan dapur sudah mulai habis. Ada dorongan untuk melakukan perbuatan buruk? Tidak ada. Ada dorongan? Tidak ada. Yaitu apa? Tadi anaknya saya tanggal tua, nggak punya uang, sudah bokeh, ya, kantongnya sudah nggak ada uang, dompetnya sudah nggak ada uang. Anak sakit harus berobat dengan pengobatan yang harus membutuhkan uang yang banyak. Istri juga sudah bilang, Mas, di rumah sudah nggak ada beras, nggak ada minyak, nggak ada sembako. Besok kita sudah nggak tahu bisa makan apa enggak. Makanan yang ada pada hari ini adalah lauk yang terakhir. Kalau dalam kondisi demikian, ada dorongan untuk mencuri atau tidak, Pak? Ada. Ya, ada. Ada sepeda nganggur, sepedanya bagus lagi, ya. Sepeda apa yang bagus sekarang, Pak? Sepeda apa mereknya tuh, Pak? Saya pernah lihat sepeda harganya 40 juta. Bahkan ada yang 100. Sudah sepeda yang buat olahraga, ya. Sekarang kalau apa-apa jadi olahraga jadi mahal, Pak, ya. Betul nggak, Pak? Mahal. Padahal sepeda itu kan asalnya untuk transportasi, tapi kalau jadi olahraga jadi mahal. Sepatu aslinya untuk apa, Pak? Aslinya apa? Alas kaki. Kalau untuk olahraga jadi mahal nggak? Jadi mahal, ya. Ada sepeda sport, ya, sepeda untuk balapan, harganya 40 juta. Ya, dalam hati ada cenderung ada dorongan untuk mengambil sepeda. Faktornya apa tadi? Tanggal tua, anak lagi sakit, kebutuhan dapur sudah mulai habis. Ketika ada dorongan tapi dia tidak melakukan perbuatan tadi, mengambil misalkan tadi sepeda yang nganggur tadi, maka dalam kondisi seperti inilah dia dikatakan sebagai orang yang sabar, karena ada apa? Ada dorongan. Beda dengan orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi memang tidak tertarik untuk mengambil sepeda. Dia kebutuhannya sudah terpenuhi, seorang karyawan tetap, gajinya pun besar, maka nggak ada kecenderungan. Maka orang yang kedua inilah ketika dia mampu untuk tidak melakukan perbuatan yang demikian, walaupun ada dorongan untuk melakukan hal yang tadi, maka dikatakan orang yang bersabar an maharimillah, bersabar dalam menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi tidak semua perbuatan haram yang kita tinggalkan itu dikatakan sebagai sabar. Sabar itu dikatakan bersabar ketika ada dorongan dari nafsu, dorongan dalam diri. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi tidak setiap perbuatan yang kita tinggalkan itu dikatakan sabar. Hanya kalau ada dorongan saja. Tadi misalkan kita dizolimi oleh orang lain. Ya, kita lagi pergi ke masjid, dikatakan dasar kamu sok soleh, ya, sok baik, ya. Ada dorongan untuk membalas hal yang serupa tidak? Ada. Tapi kita mampu untuk tidak melakukannya, maka itu namanya sabar. Tapi kalau nggak ada dorongan, maka tidak dikatakan sebagai sabar. Makanya di sini dikatakan amal insan alladzi lam tatra ala balihil ma'siyah fala yuqallu innahu sabrun anha. Ya, maka seseorang yang tidak ada dorongan untuk melakukan perbuatan maksiat tidak dikatakan sebagai orang yang sabar. Ya, ini makna sabar yang pertama. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan, yaitu harus ada dorongan. Kalau nggak ada dorongan tidak dikatakan sebagai orang yang sabar. Kemudian wasabiru,
Ya, sabiru di sini adalah sabiru dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi beda Pak ya. Karena tadi sudah dijelaskan menjalankan ketaatan ini butuh kesabaran yang lebih tinggi. Karena melakukan itu lebih berat daripada meninggalkan. Kemudian rabitu murabato di sini ada dua makna Pak. Ada yang maknanya sebagaimana yang diterjemahan Bapak-bapak itu adalah apa? Bersiap siaga. Ya, di perbatasan. Artinya apa? Jihad fi sabilillah. Ini maknanya sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ya, berjaga-jaga, tetap bersiap siaga ya di perbatasan-perbatasan dalam satu hari. Ya, dalam rangka jihad fi sabilillah lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi seseorang dalam kondisi jihad Pak, jihad ini kan butuh kesabaran. Orang yang jaga-jaga di sekitar perbatasan itu pahalanya besar Pak. Pahalanya besar. Ataupun makna yang kedua, ya, rob itu yang makna kedua di sini adalah kasratul khairi wal istimraru alaihi, adalah memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh dan terus menerus melakukan amal tersebut. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, isbagul wudu alal makarih. Rasulullah dalam suatu kesempatan pernah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Yang pertama kata Rasulullah SAW, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang dibenci. Saat-saat yang dibenci maksudnya Pak, ketika cuaca sedang dingin. Jadi kalau sedang dingin Pak, sedang kondisi dingin pagi hari, ya, kita berwudu itu kan saat-saat yang sangat berat, apalagi hujan Pak ya. Kalau hujan itu pengennya tarik selimut. Tapi kita lawan, ini pahalanya besar kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa qasratul khata ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Semakin banyak langkah, semakin banyak dosa yang dihapus, semakin tinggi derajat yang naik. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wantizaru shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat selesai. Sudah selesai maghrib, kita menunggu-nunggu datangnya waktu sholat isya. Maka kata Rasulullah, ini adalah ribat. Fadalikum ribat. Ini disebut dengan ribat. Ini disebut dengan ribat. Ini disebut dengan ribat. Maka ribat yang kedua di sini maknanya adalah memperbanyak amal soleh dan istiqomah dalam menjalankan amal tersebut. Maka ini makna murabato yang ketiga. Wattaqullah, yang terakhir adalah bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Maksudnya di sini tuflihun apa Pak? Yang dimaksud dengan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah husulul matlub 'alan najah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna dari falah di sini ada dua. Ya, adalah dua, ya, hasalalahul matlub, ya, wa najamin marhubihi. Yang pertama, meraih apa yang ia inginkan, ya, meraih apa yang ia inginkan, dan selamat dari apa yang ia takutkan. Ini disebut sebagai falah, beruntung. Ya, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada hajat, ada keinginan, ada kehendak yang ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah, memperbanyak amal soleh. Yang terakhir adalah bertakwa. Ya, bertakwa, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan. Begitu juga kalau kita takut dengan sesuatu yang terjadi menimpa kita, maka amalkan 4 amal ini. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan, sabar dalam menjalankan ketaatan, yang ketiga memperbanyak amal soleh, yang keempat adalah takwa. Maka apa yang kita takutkan tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Ya, ini ayat yang pertama, la'allakum tuflihun. Sehingga keberuntungan kalau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah SAW maknanya dua, ya, meraih apa yang ia inginkan dan
terhindar dari apa yang ia takutkan. Maka 4 amalan ini hasilnya adalah beruntung. Beruntung dari 2 hal. Ya, beruntung dari 2 hal. Ini makna yang pertama, ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang sering kita dengar. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal, Pak ya? Sudah hafal kayaknya, Pak ya. Apalagi bunyi ayat terakhirnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum", surat Al-Baqarah ayat 155. "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Hafal Pak ya? Hafal, sering dengar Pak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh ya, nabluwannakum, kami akan benar-benar menguji kalian. Di sini ada 2 penekanan, Pak. Kalau Bapak-bapak megang ayatnya, ada huruf lam sama huruf nun yang di akhir. Itu namanya untuk penekanan. Jadi penekanannya ada 2. Maka benar-benar atau sungguh kami akan benar-benar menguji kalian. Ya, bisyai'in, dengan sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Ya, sesuatu tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan rasa takut. Ya, jadi rasa takut itu ujian, Mbak. Pernah merasakan takut, Mbak? Pernah. Itu berarti sedang diuji. Yang enggak usah inilah, Pak ya. Enggak usah jauh-jauh ngasih contoh. Ya, kita sedang berada dalam musim wabah. Ya, takut dengan virus. Normal nggak? Normal. Ya, takut dengan virus normal atau tidak? Normal. Kan ini takut yang tabiat, kayak kita takut dengan singa, takut dengan apa lagi, Pak? Takut dengan ular. Ya, takut dengan hal-hal yang memang secara tabiat itu memang menakutkan. Maka nggak apa-apa. Maka rasa takut kita terhadap musibah, terhadap wabah tadi, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Atau saudara-saudara kita yang saat ini masih suasananya mencekam, seperti di Palestina, seperti di daerah-daerah yang masih ada konflik, itu kan ada rasa takut, Pak ya. Kalau kita pergi ke masjid kan enak, Pak ya, ada rasa aman. Tapi mereka apa? Takut ada bom, takut ada sesuatu hal yang melukai. Maka itu namanya rasa takut. Itu ujian. Wal ju', dan rasa lapar. Ya, rasa lapar itu ujian, Pak. Rasa lapar itu ujian. Minal wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan dari sisi kekurangan harta. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian apa? Ujian dengan apa? Sedikitnya harta. Kemiskinan, kefakiran. Ya, kefakiran ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dan ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Ditinggal mati oleh ayah, ditinggal mati oleh ibu, ditinggal mati oleh anak dan kerabat terdekat. Wat samarat, samarat itu apa? Buah-buahan, gagal panen, ya gagal panen. Mati, Pak ya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Salah satu karakteristik orang-orang yang sabar dalam ayat ini adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang dikatakan sebagai orang yang sabar, sifatnya, karakteristiknya, ciri-ciri yang paling utama itu adalah alladzina idza asabathum musibah, kalau seseorang ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah, sesungguhnya kami ini, diri ini, jiwa ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Tapi bukan hanya diucapkan, Pak, diimani dan diamalkan. Mulutnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi apa? Perbuatannya masih tidak mencerminkan ayat tadi. Ya, perbuatannya tidak mencerminkan ayat tadi.
Jadi kalau seseorang ditimpa musibah bisa beristirja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan mengamalkan kandungannya, maka dikatakan sebagai orang-orang yang sabar. Apa balasan? Ulaika alaihim, mati Pak ya. Shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang yang bersabar ini, ya, orang-orang yang bersabar ini akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang sabar, Pak. Balasan orang-orang yang sabar akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua. Baik. Sepertinya sudah masuk waktu Isya, Pak. Ya, tinggal 1 menit lagi. Ya, insya Allah nanti karena ini pembahasannya panjang ayat yang kedua ini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk saat ini kita cukupkan sampai dengan di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ada yang ingin menambahkan, monggo silakan Pak. Insya Allah nanti kita bahas pertemuan yang akan datang ayat yang kedua. Jadi kita bahas ayat yang pertama dulu tadi, Pak. Ya, monggo. Gimana? Alasan dari Allah, mamanya kita pernah berbuat tidak baik, Pak. Ya. Setelah itu ada musibah, kita berpikiran bahwa musibah ini terjadi balasan dari musibah yang pernah kita lakukan. Bisa nggak? Iya. Ini pertanyaan bagus. Apakah setiap musibah yang kita terima itu bisa dipastikan sebagai balasan dari Allah? Secara umum, musibah itu adalah hasil dari perbuatan dari manusia itu sendiri. Ya, ma'asabahum min musibatin illa fabima kasabat aidikum. Tidaklah terjadi musibah yang menimpa kalian kecuali atas karena dasar dosa-dosa yang kalian lakukan. Namun musibah di sini perlu kita bedakan, Pak. Ya, karena musibah ini ada musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sifatnya ada dua hal. Yang pertama sebagai balasan yang disegerakan di dunia, yang kedua sebagai mengangkat derajat, sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Untuk orang-orang ahli maksiat, betul. Ya, untuk orang-orang ahli maksiat, musibah ini bisa diartikan sebagai apa? Sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali kalau ada musibah, pasti khutbahnya tentang istighfar, kembali kepada Allah, memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal soleh. Itu biasanya gitu, Pak. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya yang namanya musibah itu terjadi akibat dosa. Akibat dosa. Baik wabah corona, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, itu semua karena dosa, Pak. Namun ada juga musibah yang sifatnya apa tadi? Untuk mengangkat derajat, sebagai ujian. Ya, maka ini untuk orang-orang beriman. Untuk Rasulullah, untuk para nabi, untuk orang-orang soleh. Maka orang-orang yang seperti ini, musibah yang diberikan sifatnya untuk ujian. Kenapa perlu diuji? Untuk naik derajat, naik kelas, Pak. Istilahnya naik kelas. Maka kalau seseorang semakin sering diuji, semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau naik dari SD, SMP, SMA kan harus ada ujian. Ya, harus ada ujian. Orang sekolah SD selesai perlu diuji atau tidak? Perlu. Ya, perlu diuji. Ya, orang dari SMA, SMP mau naik ke SMA perlu diuji atau tidak? Perlu. Dari SMA naik ke kuliah perlu diuji atau tidak? Perlu. Maka ini sifatnya sebagai naik derajat, naik kelas. Dari derajat yang ada di bawah nanti naik terus sampai dengan derajat yang sangat tinggi. Maka untuk orang-orang yang beriman, para rasul, para nabi, orang-orang yang soleh diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya adalah untuk mengangkat derajat. Adapun untuk kita boleh sebagai introspeksi diri. Ya, sebagai introspeksi diri. Ya, kalau kita ditimpa musibah, dikasih sakit,
ya dikasih musibah yang lainnya, kita boleh sebagai introspeksi diri, sebagai bahan muhasabah dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga Allah memberikan musibah yang sudah Allah timpakan kepada kita. Maka boleh, ya, bahkan itu bagus sebagai bahan introspeksi. Bahkan seorang ulama beliau pernah mengatakan, saya lupa teks Arabnya Pak ya, tapi maknanya kurang lebih demikian. Tidaklah saya mendapatkan perubahan akhlak yang buruk dari pembantuku, istriku, anak-anakku kecuali disebabkan karena dosa-dosa yang aku lakukan. Itu para ulama Pak. Jadi dia punya pembantu, punya istri kok dibilangin susah, punya anak kok bandel banget, itu dia introspeksi. Itu terjadi tidak lain karena dosa-dosa yang saya lakukan. Jadi musibah itu dua Pak ya, bisa sifatnya sebagai balasan dari Allah, ya, azab yang disegerakan di dunia agar dia bertobat. Yang kedua adalah sebagai ujian kenaikan derajat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Adapun kalau kita, ya jelas ya, kalau kita banyak dosa, kita sebagai manusia biasa, sebagai bahan introspeksi, maka ketika ditimpa musibah kita boleh menganggap ini sebagai balasan dari Allah. Justru dengan demikian kita bisa menjadi memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi Pak? Gimana? Kita bisa berinfak ya. Ya. Tiba-tiba kita lupa. Terus kita Berusaha Pak? Lupa. Berinfak. Terus kita Berinfak. ya, umpamanya terus kita kehilangan duit banyak nih. Dan berarti Ya. peringatan dari Allah untuk mengingatkan kita, kalau menurut dulu ya, mengingatkan kita, kamu udah lama tidak berinfak ya. Iya. Iya bisa jadi Pak. Jadi gini, uang itu Pak, harta yang kita miliki itu kan milik Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah ingin ambil, ya terserah Allah. Nah, mungkin cara Allah mengambil, ya, cara harta kita itu sirna dari kita kan ada banyak cara Pak ya. Betul nggak Pak? Ada banyak cara. Bisa kita yang membelanjakannya atau bisa orang lain yang mengambil harta kita. Kita yang membelanjakannya bisa kita belikan untuk sesuatu hal-hal yang tidak penting, sesuatu hal-hal yang mungkin sifatnya malah mubadir, israf atau berlebih-lebihan, atau harta kita belanjakan ya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi mau kita gunakan atau tidak, kalau Allah berkehendak mengambil harta kita bisa saja. Kalau tidak kita belanjakan di jalan Allah, ya kalau Allah berkehendak untuk mengambilnya dengan cara lain misalkan dicuri juga bisa. Ya, jadi kita ada pilihan. Ya, ada pilihan. Lebih baik kita belanjakan di sisi Allah, di jalan Allah, ya untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Allah ambil dengan cara diambil oleh orang lain, itu bisa. Ya, ada orang misalkan mau berinfak, ditunda-tunda. Ya, mungkin enggak diambil oleh orang lain, tapi kepakai untuk kebutuhan. Pasti dia nyesel. Coba dulu saya infakkan, akhirnya kepakai untuk kebutuhan yang lain. Makanya selama kita punya harta, ya, jemaah yang terima Allah Subhanahu wa taala, segera infakkan. Ya, segera infakkan. Karena kita nggak tahu besok masih ada apa enggak. Ya, bisa jadi besok kepakai, besok anak sakit dan segala macam. Maka itu bisa sebagai jalan. Karena yang namanya sedekah itu, Pak, sedekah itu kan juga bisa berfungsi sebagai mencegah dari takdir yang buruk. Ya, bisa jadi jemaah yang terima Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berlimpah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu menyebabnya adalah karena kita rajin sedekah. Karena sedekah itu bisa membuka pintu rezeki yang lain. Tapi jangan jangan dijadikan orientasi utama. Pak, sedekah sepeda biar dapat motor, ya. Sedekah 10 juta biar dapat 100 juta, ini yang nggak boleh. Ini yang tidak boleh. Ini namanya niat ibadah untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia, ini tidak boleh. Jadi kalau kita suatu saat hartanya diambil, bisa kita sebagai bahan introspeksi. Oh, jangan-jangan selama ini kita pelit untuk sedekah. Boleh, itu nggak apa-apa, Pak. Wallahu a'lam. Cukup, Pak. Monggo. Iya, jadi musibah itu kan ini Pak. Jadi kalau kita bicara musibah, hikmahnya ada banyak. Hikmah dibalik musibah. Ya, salah satunya tadi untuk menghapus dosa-dosa,
untuk mengangkat derajat sebagai balasan. Jadi banyak Pak, nggak cuma satu. Nah, salah satunya tadi adalah sebagai menghapus dosa-dosa. Nanti ada hadis-hadisnya Pak, di sini ada hadis-hadisnya. Jadi seseorang, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba qauman ibtalahu." Allah itu kalau cinta dengan seorang hamba justru dikasih musibah. Kenapa? Karena balasannya disegerakan di dunia. Ya, disegerakan dunia. Kalau sudah disegerakan di dunia, maka nanti di akhirat sudah tidak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tadi kata Bapak, kalau kita mendapatkan sakit, bisa jadi itu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka itu sudah balasan dari Allah kontan di dunia. Nanti di akhirat sudah nggak dibalas Pak, karena Allah Subhanahu wa taala sudah membalasnya lewat sakit tadi. Ya, membalasnya lewat sakit tadi. Seseorang dikasih sakit misalkan, kita introspeksi diri, oh jangan-jangan karena dosa-dosa di masa lalu. Seseorang yang sudah disegerakan musibahnya, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka nanti di akhirat sudah tidak dibalas, karena sudah dihapus dosa-dosanya lewat musibah tadi. Maka salah satu hikmah, ya, seseorang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Itu untuk disegerakan di dunia agar nanti di akhirat tidak mendapatkan balasan dari Allah. Karena balasan di dunia dengan di akhirat lebih ringan mana Pak? Di dunia. Ya, lebih ringan dunia. Maka ketika disegerakan di dunia, dikasih musibah di dunia, kata Rasulullah, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau cinta dengan seorang hamba, justru musibahnya disegerakan. Itu tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Tapi ketika seseorang, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, nanti ada hadisnya kan kita baca, justru apa? Musibahnya ditangguhkan nanti di akhirat. Dosanya enggak diampuni. Tidak diampuni. Jadi kalau orang dapat musibah Pak, bukan berarti Allah itu benci. Ada orang misalkan kok hidupnya sengsara, ya, anak yatim dan segala macam, hidupnya sengsara, tidak berarti Allah itu benci dengan orang tersebut. Bisa jadi itu salah satu bentuk cinta Allah kepada orang tersebut, diberikan musibah yang bertubi-tubi sehingga dosanya makin banyak yang dihapus, derajat semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara hikmah diberikan musibah sebagai balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, agar nanti di akhirat sudah tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cukup? Monggo Pak. Tapi orang diberi musibah, tapi dia tidak sabar, justru mungkin memaki-maki, justru tidak terima itu. Nah, itu apa termasuk tadi? Iya. Ya tadi Pak, syarat seseorang dihapus tadi apa? Sabar. Ya, kalau seseorang dikasih musibah, justru malah nggak sabar, nambah dosa. Ya, bukan malah dihapus, nambah dosa. Kan tadi sudah disampaikan, isbiru, bersabarlah. Ini perintah. Berarti kalau nggak dilaksanakan, dosa. Jadi seseorang yang diberikan musibah, nggak bersabar, berarti apa? Berdosa. Ya, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dikasih musibah, pilihannya sabar. Enggak ada pilihan enggak sabar. Harus sabar. Karena kalau enggak sabar dia berdosa. Seseorang dikasihkan musibah tapi malah marah, tidak terima, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dihapus, nambah dosa. Musibah di atas musibah. Musibah yang pertama musibah apa? Musibah dunia, yang kedua musibah agama. Musibah dunia berupa apa? Dikasih musibah, misalkan gunung meletus, orang tuanya meninggal, harta bendanya hilang, itu musibah dunia. Ya, tapi dia nggak sabar, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini musibah yang kedua. Ini yang sering diistilahkan oleh para ulama musibah di atas musibah. Musibah dunia ditimpa dengan musibah agama, ini lebih berat Pak. Ya, ini lebih berat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang nggak bersabar, bahkan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dia tidak terima dengan takdir yang sudah Allah tetapkan, protes. Ya, protes, bahkan marah. Ya, maka ini nambah dosa Pak, bukan malah dihapus. Jadi syarat untuk dihapusnya dosa-dosa, diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari balasan akhirat, syaratnya apa Pak? Sabar. Kalau nggak sabar, nggak dapat, justru nambah dosa. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti pertemuan yang selanjutnya kita masuk ayat yang kedua, yaitu tentang
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.